لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وحرك يا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعليك محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك يا رب زلزل والمقام بالركن والبيت الحرام صلي على خير الأنام والآل والصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك يا رب يا كن عوننا للحج بيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعلنا خير الرفيق حتى نحوم جميل سلام اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك يا الله والعفو آمين 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 يا رب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki mantun poso sawal tapi suaranya kok sik lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sing kula muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustad, lebih khusus Kiai Solihin saking Pasuruan lan sedanten para kiai dzurriyah Kiai Siddiq mandar-muga sedanten sing tasih urip mandar-muga diparingi sehat wal afiat, diparingi umur sing dawa sing manfaat barokah. Sing kula muliakan terutama Kiai Haji Abdul Khalid, Ustaz Lukman, Ustaz Mujib lan sedanten para ustaz, para kiai sing boten saged kula sampaikan namine setunggal-setunggal, terutama juga tim hadrah yang sudah mengawal acara ini mulai dari awal. Semoga beliau diberikan kesehatan walafiat, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, haji ini memang ibadah yang unik karena bukan berdasarkan harta, berdasarkan panggilan. Makanya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umroh itu tamunya Allah. Karena tamunya Allah bukan berdasarkan keinginan tapi berdasarkan panggilan. Ada orang yang punya uang ratusan juta, bahkan rela bayar 300 juta untuk bisa berangkat, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa berangkat. Kadang-kadang sudah berangkat di sana dicek bermasalah, dideportasi, karena memang haji itu panggilan. Nah, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk haji itu ada 3 jalur. Ada 1 jalur nasib, yang kedua ada jalur nasab, yang kedua ada jalur nasab. Ada orang yang haji, ada yang umroh, itu yang jalur nasib. Duit dak ono, sangu dak ono, tapi nasibnya api. Melok undian metu berangkat haji atau umroh. Ada orang yang kemudian belanja kupone kok metu, berarti umroh jalur nasib. Melok gerak jalannya ada undiannya kok metu, berarti jalur nasib. Ada orang yang kemudian umroh jalur nasab. Duit dak ono, sangu dak ono, anak dipek mantu wong sugih, ya kayak baik. Ya oleh ini berarti umroh jalur nasab. Jadi beliau kemudian berangkat bukan karena nasib, tapi memang karena nasab. Dijak anak, dijak mantu, dijak morotuwo, dijak wong tuwa, berarti jalur nasab. Ada jalur yang ketiga, jalur nasab. Nasab itu jerih upaya, nyeleng-nyelengi dewe, duit dewe, bayar dewe, berangkat dewe. Tapi itu namanya jalur nasab. Jalur apapun sing penting berangkat. Oke. Alhamdulillah kula sudah mengalami 3 jalur. Jalur kula berangkat umroh pertama itu jalur nasib. Duit dak duwe, wong tuwa anake akeh, jadi abah kula niku termasuk ikut kabeh. Makanya anak 10. Keluarga besar, jadi anak 10. Beliau seorang ustadz yang kemudian hanya ngajar ngaji. Jadi kalau dulu kalau mikir berangkat itu jangankan mau punya rencana, mikir pun tidak nutup, tekon di duit. Apalagi ketika pulau kemudian baru lulus kuliah, kok abah pulau wafat, pulau harus nanggung 7 adik. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha memberi, maha memudahkan, Allah ngasih pulau jalur nasib. Jadi waktu kuliah itu kemudian ketepatan kata rektor pulau di Tazkiyah itu yang nanti wisudawan terbaik akan dapat hadiah umroh. Lo kok ketepaan jeneng pulau sih sebut.
berarti jalur nasib. Umroh kula sing kedua niku jalur nasab. Jalur nasab, kanten kula nggak ada mertua kula niku ngajak umroh sak keluarga. Sebagai menantu yang baik hati dan rajin menabung, ya kula terangi dengan senang hati. Berarti umroh jalur nasib. Umroh ketiga kula jalur setengah nasab. Kali umrah itu karena bayar separuh. Dan alhamdulillah kemarin yang keempat Ramadan tahun kemarin murni nasab. Karena bayar duit berangkat dewe, alhamdulillah bisa keluarga, kula istri dan anak kula 3 yang kecil-kecil bisa ikut semua. Apapun itu yang penting berangkat. Kalau singen saya dulu dikasih amal-amalan sama ustaz saya di pesantren Sidogiri itu. Jangan bikin kalau paling amalan berangkat. Yang pertama istiqomah, setiap hari baca surat Yasin. Insya Allah cepat berangkat. Mek 5 tahun sik durung berangkat dosisnya ditambah surat Al-Waqiah. Mek 10 tahun sik durung berangkat ditambah dosisnya. Iki pasti berangkat. Tambah surat tanah dan surat rumah. Insya Allah langsung berangkat. Nanti itu yang versi guyon. Dengan tingginya versi guyon atau versi serius? Serius. Ini versi serius. Itu kan jalur normal lah. Kita perlu yang jalur ordal, orang dalam. Bagaimana jalur orang dalam? Minta langsung yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya dikasih amalan sama ini yang serius. Dulu saya dikasih amalan sama ustaz saya itu sebelum salam setiap sholat apapun, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ustaz saya itu yang berangkat haji kalau saya datang amalannya sama. Jadi saya minta apapun amalannya ya ini. Apa itu? Sebelum salam setiap sholat setelah innaka hamidum majid, kalau mau baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Setelah itu menjelang salam baca doa ya Rabbi ya sami' do'ana ya Rabbi ballighna nazuru. Dibaca 3 kali. Ya Rabbi ya sami' do'ana ya Rabbi ballighna nazuru. Hafal ya? Gampang hafalannya. Ya Rabbi ya sami' do'ana, ya Allah dat yang mendengar doa-doa kami. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Allah, rindu kami kepada Rasulmu sangat membuncah. Sampaikanlah kami bisa ziarah ke makam Rasulmu. Itu dibaca 3 kali setelah kita sholat apapun, setelah baca tahiyat sebelum salam. Alhamdulillah kalau sudah membuktikan itu. Dikasih amal-amalan itu dulu waktu sekolah sanawiyah Sidogiri, baru tercapai itu waktu lulus kuliah yang jalur nasib. Lah menawi jenengan sampun berangkat tambah gampang. Karena orang yang sudah berangkat di situ tempat mustajab. Makanya ndak ono istilahnya wong mari umroh haji kok tambah kiri. Karena setelah ke sana itu minta macam-macam sudah dikabulkan. Biasanya kalau sudah berangkat sekali, berangkat kedua, ketiga itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga yang hadir semuanya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditakdirkan bisa segera berangkat ke Mekah Madinah, bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang hormati, karena orang haji itu tamunya Allah, tamu itu kalau diundang istimewa. Jangan seperti sekarang kan tamu enak, manganan wis tari ono tari ngemplok, ndak usah golek, ndak usah masak, mulai sik diberkati. Itu tamu. Maka orang yang haji itu tamunya Allah, Allah yang siap jamin. Makanya ayo ditata, orang yang haji itu adalah tamunya Allah. Kita minta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama prosesi haji sebagai tamu kita diperlakukan sebagai tamu resmi, bukan sebagai tamu yang tidak resmi. Makanya dawuhnya Rasulullah SAW, karena orang haji itu tamunya Allah, inda'auhu ajabahum. Kalau dia selama prosesi haji, selama prosesi umroh, dia doa minta kepada Allah, ajabahum, Allah pasti ngabulkan. Wa idzastaghfaruhu ghafara lahum.
Kalau selama di sana dia minta maaf, minta ampun, baca istighfar kepada Allah, dosanya semuanya pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan kula kepada Mas Mama, Mas Mama, Mas Ahmad Walid, ayo kalau di sana jangan hanya ingat diri sendiri. Jangan ingat jenengan punya saudara, panggil semua saudaranya supaya bisa berangkat. Jenengan punya teman-teman di Yayasan Khadijah, panggil semuanya supaya bisa berangkat. Jenengan lihat ini semuanya yang hadir ini. Jenengan panggil, kalau bisa di list nih namanya ini semuanya satu-satu biar bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berangkat semua. Kan enak kalau rombongan semuanya kan enak ini. Cukup satu bus nih, cukup satu bus. Bisa berangkat. Kalau Allah berkehendak itu tidak ada yang mustahil. Ini orang yang kemudian berangkat haji. Para jamaah yang saya hormati, makanya orang yang bertamu itu harus tahu adabnya bertamu. Karena kita orang yang haji dan umroh itu tamunya Allah, di sana harus beradab sebagaimana adabnya tamunya Allah. Makanya ayo di sana itu yang lebih hati-hati, niatnya ditata, yang lebih hati-hati, maksiat-maksiat kemudian dijauhi. Karena orang yang haji dan umroh di Mekah Madinah golek ganjaran gampang, golek dosa yo gampang. Lu jenengan menami ningali teng haji umroh, masya Allah, golek ganjaran gampang, sholat ganjaran gede-gede, tapi golek dosa gampang. Wong tek narik ke Mekah itu kadang-kadang daerah Ka'bah. Ele wong Uzbekistan sing ayu-ayu. Kok beli-beli gawe bojoku iki. Lho itu potensi. Oke. Orang-orang masya Allah, makanya Allah itu unik. Orang di haji di orang umroh itu masya Allah, di Mekah itu wis macam-macam. Ketok wong ele yo gampang nyelatu, ketok wong ayu yo gampang. Seneng kan sebar repot, ketok sing ilang-ilange. Itu juga potensi maksiat. Makanya golek ganjaran yo gampang, golek dosa yo. Nah saya pesen kalau bisa di haji itu ketika kita proses haji, ayo dijaga, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ngapunten, banyak orang yang keliru. Orang haji itu banyak yang sering cari upau buat tumpah. Contoh, nyium Hajar Aswad itu sunnah atau wajib? Sunnah. Jenengan cium jauh boleh apa enggak? Boleh. Rasulullah SAW itu dalam prakteknya ketika beliau tawaf itu cium jauh. Tapi banyak orang yang saking inginnya mencium Hajar Aswad, nyewa orang atau dorong orang, ngikut orang, bahkan kemudian menyakiti hati orang. Padahal itu dosa besar di depan Ka'bah. Cium Hajar Aswadnya sunnah, yang belum pasti tapi dapat dosanya pasti, dan itu di depan Ka'bah. Mereka kata ulama, orang yang melakukan ibadah di Mekah Madinah pahalanya dilipat gandakan. Kalau di Mekah itu sampai 100.000. Sama dengan pahala kata ulama, kalau orang yang melakukan dosa maka dosanya juga dilipat gandakan. Jadi kalau jenengan di depan Ka'bah kok nyikut uang, dorong uang, ngelarang no atine uang, itu sama dengan menyakiti hati orang 100.000 kali lipat. Makanya orang yang haji umrah itu boleh ganjaran gampang, boleh dosa gampang. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita itu terlalu fokus ingin yang sunnah-sunnah yang sempurna, saking fokusnya melakukan yang sempurna, lupa kalau dengan melakukan itu nyakiti orang, dorong orang yang itu jelas haram. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita bukan dengan ibadahnya, tapi dengan nolong orang. Makanya Umar bin Khattab itu pernah iktikaf di Masjid Nabawi. Setelah iktikaf di Masjid Nabawi, di belakangnya itu beliau mendengar ada orang yang doanya nangis. Kenapa doanya nangis? Cicilannya telat. Biasanya kan mau cicilan telat kan gampang nangis. Utang nunggah itu kan gampang nangis. Jadi Umar bin Khattab itu pernah waktu iktikaf, ini bukan iktikaf di Masjid Ar-Rahmah, iktikaf di Masjid Nabawi, di dekatnya Roto. Itu dengar orang belakang itu kok nangis karena mikir utang. Apa yang dilakukan Umar? Dilakukan Umar adalah beliau menghentikan iktikafnya ke belakang untuk membantu orang yang punya kesusahan.
Ketika ditanya, kenapa engkau kok rela meninggalkan iktikaf di Masjid Nabawi untuk membantuku? Kata Umar bin Khattab, karena yang punya makom ini Rasulullah SAW yang aku duduk di dekatnya pernah mengatakan, memenuhi kebutuhan orang itu pahalanya jauh lebih baik dibandingkan iktikaf di Masjid Nabawi 40 hari berturut-turut. Kita lupa dengan yang seperti ini. Kadang-kadang kita lupa ibadah itu dianggap iktikaf. Ibadah itu hanya dianggap bisa teroboh 10 kali, bisa dihijir Ismail 10 kali, bisa mencium Hajar Aswad 10 kali. Lupa ada ibadah-ibadah itu yang sering terlupakan. Padahal bahannya banyak. Apa? Nolong wong. Saya pernah mikir Pak, saya pernah Pak pengalaman waktu kalau di Rogo. Di Rogo itu dulu belum ada seperti sekarang kan ada nusuk ya. Kalau dulu kan masih antri, masih enak lah. Sekarang ini nusuk Bu ketat. Kemarin saya waktu Ramadan sangat ketat. Dulu sebelum itu yang 2016 saya di Rogo itu lumayan lama. Di belakang ini antri, saya mikir, ya Allah, apakah saya jadi orang egois? Saking pingin dungo gawe awak dewi, mengorbankan orang di belakang saya, tidak dikei tanggung. Akhirnya Pak, ketika saya ingat itu Pak, saya itu kemudian mundur. Ada orang di belakang itu maju, matur suwun tidak mari-mari. Bisa jadi ketika kita doa di mihrab, kita mungkin oleh Allah tidak dilihat. Tapi ketika kita kemudian memberi kesempatan orang di belakang kita untuk bisa sholat di situ, kemudian berterima kasih yang luar biasa, doakan kita. Bisa jadi doa kita yang diterima, tapi doanya dia untuk kita yang diterima. Ini yang sering terlupakan. Makanya ayo di haji ini jangan jadi orang yang egois. Sebenarnya aku enak, jamaah tidak enak, aku jahit. Karena bisa jadi ini yang kemudian menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, orang yang kemudian haji dan umroh itu Pak, kalau bisa kesempatan itu ada promo pahala itu kan banyak. Ada promo reguler. Promo reguler itu apa? Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Di Al-Quran dikatakan setiap orang yang melakukan kebaikan, satu kali kebaikan pahalanya 10. Ini namanya promo reguler. Ada promo itu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contoh, orang sholat jamaah pahalanya 27 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Orang sholat pakai siwak pahalanya 70 dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ini yang kita kenal dengan fadhailul amal. Ada pahala itu yang berbatas waktu. Ada pahala yang berbatas tempat. Orang haji itu dapat 2 promo. Selain promo, bisa dapat 4 Pak malah Pak, orang haji itu Pak. Bisa promo reguler, bisa promo dengan syarat ketentuan berlaku. Makanya saya pesan ke Mas Ahmad Walid kalau bisa beli siwak. Jadi orang yang sholat pakai siwak itu 70. Kalau dengan jamaah 27. Jadi sekali sholat jamaah plus siwak itu sama dengan 1.800. Kalau itu sholatnya di Masjid Nabawi 1.800 kali 1.000 berapa? 1.800.000. Kalau itu dilakukan di Masjidil Haram, pahala siwaknya 70, jamaah di Masjid Haram di jamaahnya 27, sholat di Masjid Haramnya 100.000. Berarti 1.800.000 dikali 100.000. Sekali sholat bisa pahala 1,8 M. Loh ini penting Pak, loh bener. Makanya orang punya ilmu itu kenapa kok lebih utama? Karena orang yang punya ilmu bisa melakukan ibadah yang sama, tapi pahalanya beda. Kenapa? Karena yang punya ilmu tahu promonya. Yang nggak punya ilmu nggak tahu promonya. Makanya saya pesan ke Mas Solik, belajar ilmu seperti ini. Siwak, siapkan siwak mulai sekarang, mulai sana, jangan sampai lupa dengan siwak. Jamaah terus dan seterusnya. Ini untuk memperbanyak pahala. Cuma jangan kayak orang Bojonegoro Pak. Setelah haji tidak sholat setahun. Ditanya kenapa kalau sholat? Yang punya saya masih ada deposito. Karena setelah haji itu kata Ustadz itu 100.000. Kemarin sampai siwake kan 1 M Pak. Deposito pakai. Hanya ini pesan saya kedua. Ayo, karena kita orang haji itu satu berbatas waktu. Karena waktunya terbatas, berbatas tempat. Karena itulah maksimalkan sebanyak mungkin. Jangan sampai orang haji di sana
hanya fokus dan kemudian cari tempat nongkrong kopi. Emang kalau jenengan jangan cari tempat nongkrong kopi, dah usah ado-ado nang Mekah Madinah. Pinggire Arofah iku ono. Arofah Mamat. Lho nggih, Pak. Karena kita di sana itu berbatas tempat, berbatas waktu, ayo yang fokus untuk mengoptimalkan ibadah. Ini pesan saya kepada Mas Ahmad Khalid yang mau berangkat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dipermudah, diberikan beliau kemampuan untuk bisa mengoptimalkan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau pulang dengan kondisi selamat dan mendapat gelar Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Yang ketiga, apa haji mabrur? Kita itu gampang ngomong semoga dapat haji mabrur. Ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi namanya Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah. Kitab ini kemudian disyarahi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini kitab luar biasa. Imam Nawawi ketika menyebutkan Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Orang yang punya predikat haji mabrur itu pahalanya tidak ada balasan kecuali surga. Kata beliau, al-hajjul mabrur adalah ma la yukhalituhu maktamun. Haji yang selama proses haji tidak dicampur oleh dosa dan maksiat meskipun dosa kecil. Maka pesan gue yang ketiga, kalau sudah ihram, usahakan HP nonaktif. Kenapa sekarang ini potensi dosa bukan hanya lewat perhiasan, bukan hanya lewat mata, tapi sekarang lewat jempol dan HP. Oke? Jadi usahakan, jangan kalau buka HP itu Pak, kadang-kadang Masya Allah kuat 2 jam mau coba Quran setengah jam dapat dibuat. Pengajiannya kan ingat ini Pak, tidak oleh suwe-suwe Pak. Bokong panas HP. Tapi kalau kita lihat HP 2 jam itu kuat Pak. Sing wae ndak didelok, bisa didelok. Makanya pesan dulu, pokok kata Imam Nawawi, orang dapat predikat haji mabrur selama proses haji. Atau kalau ada orang umroh, selama proses umroh. Proses umroh itu adalah mulai dia ihram sampai tahallul. Selama proses ini, usahakan kata beliau la yukhalitu makam, tidak melakukan dosa apapun meskipun dosa kecil. Kalau ini kuat, kata beliau, itulah haji mabrur. Kayak untuk abot. Ya mek delok ojo ngene-ngene terus Pak. Berarti kata sing ayu terusan ngene. Kok sik anu ngono. Lho itu maksiat. Kata beliau la yukhalitu makam walau shaghira. Meskipun dosa kecil, HP dinonaktifkan. Kalau dengan menghubungi keluarga, ya waktu menghubungi keluarga itu saja diaktifkan. Setelah itu tutup lagi. Betah-betahkan maksimal sampai tahallul. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Nawawi, waqila al-hajjul mabrur ail hajjul maqbul. Haji yang diterima. Dan haji diterima itu cirinya la yu'awidul ma'asi ba'dal haji. Setelah haji maksiatnya semakin berkurang. Itu namanya haji mabrur. Yang ketiga, kata beliau ada hadis yang mengatakan wa ma birru. Ketika Rasulullah pernah ditanya apa haji mabrur itu, Rasulullah menjawab al-birru, kata Rasulullah SAW, birrul hajj, kata beliau it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Orang yang hajinya mabrur dilihat setelah haji. Kalau semakin peduli kepada orang, semakin apik omongannya, itu tanda-tanda haji mabrur. Jadi dapat haji mabrur itu yang dijaga 2. Selama prosesi haji mulai ihram sampai tahallul, ayo dijaga tidak maksiat sama sekali. Nomor 2, dijaga setelah haji, mengurangi maksiat, peduli ke orang, omongannya semakin apik. Jadi kalau ada Pak Kaji Pak, tidak diceluk Pak Kaji, wis tersinggung. Aku haji larang-larang ini. Wong kasih itu 30 juta saya ini. Tidak diceluk Pak Kaji. Itu namanya tidak thayyibun kalam. Maka perlu dijaga ini supaya dapat haji. Nah, semoga kita doakan Mas Ahmad dan istri dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya haji mabrur, bisa melaksanakan dengan baik, sempurna, menghindari dosa, dan setelah pulang dari haji menjadi orang yang semakin lebih baik dibandingkan sebelum haji. Terakhir Pak,
Ini pesan sama Mas Mama, ini pesan untuk jenengan sama kalau yang di sini. Saya pesan tidak banyak. Ada satu hadis, ada banyak hadis Pak. Tapi ya saya sebutkan cuma satu saja. Karena waktunya nggak memungkinkan kita jelas nggak pakai kondusif ini. Harus lulus kafe. Saya kasih hadis saja. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang tidak bisa haji, Allah ngasih kesempatan dapat pahala sepadan haji meskipun tidak utuh. Nah ini bagi kulo sama jenengan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan man tatahhara fi baitihi thumma kharaja ilal masjid li ada'i sholatil jamaah fahuwa kal hajj al muhrim. Orang yang dari rumah sudah bersuci, berarti dari rumah sudah punya wudhu, sudah rapi, pakaiannya siap, keluar dari rumah menuju masjid. Tujuannya apa? Untuk sholat berjamaah 5 waktu. Kata Rasulullah SAW, dia seperti orang yang haji dan orang yang ihram. Kata ulama, orang haji itu ada ihramnya, ada mikotnya. Orang yang pingin seperti itu di rumah, mikotnya mana? Mikotnya di rumah. Caranya mikot bagaimana ihramnya? Ihramnya adalah di rumah, wudhu dulu, suci dulu, pakaian rapi, baru berangkat ke masjid. Itu ihram dan mikotnya. Ketika ini berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, kata Rasulullah, kal hajj al muhrim, dapat pahala setara orang yang haji dan ihram. Ini cocok untuk sampean sama saya ini yang nggak berangkat ini. Ayo istiqomah, berangkat sholat 5 waktu di masjid. Sebelum berangkat usahakan wudhunya, bersucinya dan rapinya dari rumah. Ini pahalanya setara haji. Kalau sempat jenengan Pak rutin mengamalkan ini, takbir enak tak lego. Biaya PDAM berkurang. Loh nggih, kebersihan berkurangan enak. Takbir ya seneng, jamaah ya seneng. Hanya usahakan jenengan kalau mau berangkat ke masjid wudu dengan macam-macamnya dari rumah. Ini seperti orang yang haji. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat meskipun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan hajinya Mas Ahmad sekeluarga ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan yang diberkahi, dimudahkan baik berangkatnya, pelaksanaannya ataupun pulangnya, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk bisa berangkat haji atau umroh ke Mekah Madinah, dan semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kemudian mati wafat dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Niki sing saged kula sampaikan untuk donga sing sepuh mawon kula sing nom bosone akeh ndak lati mandi sing sepuh-sepuh kata. Niki mungkin sing saged kula sampaikan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan tadi tausiah yang sudah disampaikan dari Sayyidina Al-Qur'an Ramaki Syamsul Wahid Faizli. Mudah-mudahan sangat berkah. Yang terakhir adalah doa yang insyaallah akan disebut sampaikan oleh Ramaki ini. Yang sudah kini mohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيم حمدا مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت الحياة اللهم صل على سيدنا محمد في الحمد العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم استغفرنا على يدي الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها المواطن وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأسمائك من جميع خيرات الحياة بعد الممات اللهم
آل سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها بك الحق محمد في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه اللهم إنك يا في مكة اللهم في مكة المكرم ومدينة اللهم اجعل هذا الجمع مرحوما واجعلنا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير حق نبينا عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.